Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di ruang podcast Desa Sinarasa. Hari ini kita mencoba membuat podcast perdana dalam rangka ingin menggali adik-adik mahasiswa KKN dari IPB University yang melaksanakan tugas KKN-nya di Desa Sinarasa kurang lebih hampir 1 bulan lamanya. Saya Denny Firdaus Jamjam, Kepala Desa Sinarasa, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Di ruangan ini, mari kita berbincang dengan adik-adik mahasiswa dari KKN Inovasi IPB University. Ruang bersuara bicara desa dengan tema Sinarasa dalam lensa. Tamu kita yang hari ini atau pada sore hari ini adalah adik-adik mahasiswa KKN dari IPB University. Salah satu kehormatan bagi kami bahwa Desa Sinarasa menjadi program KKN yang dilaksanakan oleh IPB University, di mana 30 hari kurang lebih perjalanan mereka sudah melaksanakan KKN di Desa Sinarasa. Selamat sore, Dek. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Jumpa lagi dengan kami di podcast Desa Sinarasa. Mungkin untuk mengawali dialog kita di kesempatan ini, tidak ada salahnya adik-adik memperkenalkan diri supaya lebih nuansa keakraban dan di setiap kegiatan mungkin nanti adik-adik bisa menceritakan dengan pengalaman yang ada di lapangan. Mungkin bisa diperkenalkan, silakan. Baik, selamat sore Bapak. Selamat sore, Dek. Oke, sebelumnya terima kasih ya sudah mengundang kami di podcast Desa Sinarasa ini. Oke, saya izin memperkenalkan diri. Di sini saya Dava Noviansyah, saya dari IPB University, dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Asli dari mana? Dari Depok saya. Depok. Saya dari jurusan Ilmu Komputer, Pak. Siap. Nah, di sini saya diamanahkan ya sebagai koordinator desa untuk kelompok KKN di Desa Sinarasa ini. Ya. Dan di sini juga saya tidak sendiri ya, Pak. Di sini juga ada teman saya. Halo, Bapak. Selamat sore. Selamat sore, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bapak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Andira Seroni. Saya dari Fakultas Ekologi Manusia, Bapak. Dari Sains Komunikasi Pengembangan Masyarakat. Alhamdulillah saya dipercaya sebagai wakil koordinator desa, khususnya di Desa Sinarasa, Bapak. Asal saya kebetulan jauh nih, Bapak. Kalau tadi Dava deket, saya dari Medan, Sumatera Utara. Horas, Medan. Terima kasih. Baik, terima kasih, Dek. Langsung aja. Kita akan mencoba bertanya nih. Karena kebetulan ini podcast baru pertama. Dan launching pertama, saya merasa bersyukur bahwa adik-adik adalah episode awal ketika podcast ini ada. Alhamdulillah dari dana desa kita di tahun 2024 menganggarkan untuk podcast di Desa Sinarasa. Pertanyaannya adalah, apa yang melatar belakangi kegiatan dari KKN ini ya? Dan apa sih yang akan dicapai tujuan ke depan dari kegiatan KKN ini? Silakan. Oke, berarti untuk latar belakang KKN ya, Pak? Untuk latar belakang KKN Inovasi IPB ini sebenarnya suatu program yang memberikan kita kesempatan bagi mahasiswa untuk terjun langsung, Pak, di lapangan. Begitu. Dan mungkin tujuannya untuk tema kami kan inovasi ya, Pak. Ya. Nah, di sini tujuan kami itu kami berusaha untuk menggali potensi-potensi yang ada di desa, Pak. Nah, dari potensi desa itu kami mencoba untuk mengembangkan inovasi. Berapa lama kegiatan untuk menggali untuk potensi itu?
observasi ya Pak. Sejak kedatangan kami melakukan observasi selama 1 minggu Pak kira-kira. Oke, dari observasi ya. Sederhana aja pertanyaan saya. Observasi itu apa sih? Observasi itu kayak kita mengamati Bapak. Jadi sebelumnya kan kita ada penjajakan ya Pak ya. Penjajakan tapi ya yang datang 1 orang, si Bagus Bintang rekan saya. Nah dari situ kita ngebuat proposal awal dulu Bapak sebelum turun ke lapangan. Dari PB University disuruh buat proposal. Setelah itu kita KKN selama 40 hari dan dilangsungkan observasi selama 7 hari. Nah sama 7 hari itu kan saya dan teman-teman saya nih ikut serta sama Bapak ya ke desa-desa, terus ngobrol sama masyarakat, ke ibu-ibu PKK, Posyandu gitu. Kita nanya nih gimana dari sudut pandang mereka, bagaimana kehidupan mereka kita melihat, terus kita simpulkan ada 5 program Bapak. Gitu. Jadi dari awal penjajakan, kemudian observasi. Benar. Terus pertanyaan berikutnya adalah apa sih yang dihasilkan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan itu? Kita ada banyak ya Dev ya? Iya, kita ada 5 program Pak. Benar. 5 program dari hasil observasi. Iya benar. Itu apa aja yang mungkin bisa digambarkan secara tidak harus sistematis ya. Artinya gambaran aja ada berapa program yang dihasilkan melalui observasi ini. Untuk pertama ada Sirama ya, kegiatan di sekolah ya. Iya benar. Kalau boleh saya yang jelasin ya Pak. Kalau Sirama itu program yang menggali potensi anak-anak di desa gini, Bapak. Kita kan tidak kepada spesifik untuk itu. Benar. Kita gambaran aja. Iya, karena akan dari dijelasin. hasil observasi itu melahirkan berapa program kerja. Dari observasi kan melahirkan ada berapa program kerja sehingga adik-adik kan melaksanakan KKN-nya itu tidak keluar alur dari hasil observasi. Benar. Tadi apa Sirama? Terus mungkin berikutnya ada sampah hijau. Ada 2. Terus ada si cerdik Bapak. Si cerdik kemudian. Terus ada Sirna Rasa Berkelana. Untuk podcast Bapak. Kemudian. Lalu ada si pintar Pak. Jadi ada 5 program kerja yang dilaksanakan melalui hasil sebuah observasi. Benar. Bagi rekan-rekan sekalian yang ingin lebih jelas terkait nanti dengan penjelasan apa itu Sirama, apa itu Sirna Rasa Berkelana, mungkin di episode berikutnya karena akan dijelaskan oleh masing-masing penanggung jawab di lapangan. Pertanyaan berikutnya adalah tujuan yang ingin dicapai dari KKN ini. What itu? Supaya gini, bahwa ketika ada di KKN bisa memberikan masukan kepada kami untuk diimplementasikan di lapangan. What are you doing here? Apa yang harus saya kerjakan dari hasil sebuah perjalanan KKN ini? Supaya tidak putus hanya di sini. Benar. Nah, kita ingin berkolaborasi, inovasi yang berkelanjutan. Jadi apa tujuan yang ingin dicapai dari KKN ini? Kalau tujuan kami ya Pak, kan tadi udah disinggung kalau kami itu temanya inovasi. Nah di sini kami mencoba untuk program-program kami itu dapat diterapkan oleh masyarakatnya Pak. Jadi kami nanti akan mempraktikkan program kami lalu untuk keberlanjutannya dapat diterapkan oleh masyarakat di Desa Sirna Rasa ini. Sehingga berarti dapat tujuannya ke sana. Iya. Jadi dari hasil yang udah dilaksanakan itu semoga bisa dilaksanakan oleh warga masyarakat. Iya benar. Nah, mungkin ini tidak pertanyaan personal gitu ya. Karena khawatir ada sesuatu di lapangan yang anggaplah adik-adik waktu datang ke desa Sirna Rasa pada saat datang seperti apa gitu ya. Terus tinggal di sini berapa hari seperti apa. Jadi lebih kepada apa sih pengalaman yang paling berkesan lah ketika adik-adik melaksanakan KKN di Desa Sirna Rasa. Kalau pertanyaan berkesan, menurut saya sih Pak semuanya berkesan ya Dev. Perkesannya apakah dari sisi makanan yang suka dikasih atau gimana gitu?
Kesannya dari apa? Oke, baik. Tentunya dari awal saya datang ke sini ya Pak ya, itu benar-benar di welcome banget sama masyarakatnya gitu. Bahkan kayak barang-barang kita dibantu dengan masyarakat untuk dibawakan ke dalam kontrakan. Tapi nggak ngasih upah kan? Enggak kan? Enggak Bapak, nggak ada. Bahkan mereka sukarela gitu. Bahkan sampai sekarang kita masih sering menumpang kulkas ya Pak ya, karena dari kontrakan kan nggak punya kulkas gitu. Kenapa nggak cerita dari awal? Kalau cerita dari awal, saya bantu untuk ke tetangga yang lain, bukan berarti mau dikasih. Tadi saya kira dikasih door prize. Mungkin pengalaman yang berbeda mungkin dengan konteks tadi. Kalau dari saya mungkin agak keluh kesah ya Pak. Mungkin di kontrakan kami kadang kami kesusahan air. Karena kan sekarang sudah hampir musim kemarau ya. Jadi kami agak harus berusaha untuk mendapat air. Iya. Dengan cara apa? Kalau kami dengan memancing sumur. Nimba gitu. Iya. Itulah pedesaan. Iya. Jangan kaget ya. Benar. Karena kakaknya kan di desa. Benar. Gitu. Bukan di kota. Tapi paling tidak ada pengalaman yang tadi sudah disampaikan, ya mudah-mudahan ini menjadi salah satu pengalaman yang tidak pernah terlupakan. Benar. Gitu. Benar. Tapi saya bersyukur Pak, Ya. karena kita juga kan salah satunya itu ya susah air. Ya. Jadinya kalau Tapi misalnya mandi kan tiap hari. pernah nggak mandi Pak? Oh, Jadi, kasihan. kita sering yang kayak Dav, tolongin dong hidupin air gitu. Oh, gitu. Iya, Iya. jadinya saling membantu dan alhamdulillah jadinya deket gitu, nggak sungkan sama teman-teman yang lain. Gitu. Terus terakhir dari siklus perjalanan adik-adik ini KKN, tentu kan ada, kalau tadi berbicara tentang hasil dari sebuah kegiatan, mudah-mudahan bisa dirasakan atau bisa dilaksanakan oleh warga masyarakat. Terakhir nih ya, jadi saya mohon ini dijawab sejujur-jujurnya. Dengan karakteristik orang yang memberikan pelayanan di desa gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang misalkan mengganjal. Walaupun dari awal saya sudah sampaikan apa yang dibutuhkan, fasilitas yang ada di desa silakan untuk mahasiswa KKN dari IPB University. Harapan ke depan kepada kami sebagai pelayan warga masyarakat, public service, untuk memberikan motivasi bagaimana sih pelayanan yang baik kepada warga masyarakat. Terutama kan adik-adik ini sekian puluh hari ya, 30 atau 40 hari. Iya. 40 hari Bapak. Harapan ke depan yang mungkin bisa disampaikan bagi kami tentang pelayanan dan harapan Desa Sinarasa ke depannya itu harus seperti apa? Mungkin dapat dulu silakan. Oke, kalau dari saya sebelumnya berterima kasih kepada pelayanan di desa ya Pak. Ya. Karena dari awal nih sudah sangat membantu kami Pak dalam kegiatan program kami. Dan misalnya kami sering minjem kantor desa ya, aula desa untuk kegiatan kami. Tapi gratis kan, nggak dibayar? Iya. Nah mungkin untuk harapannya ya Pak, dari pelayanan desa itu dapat berkolaborasi Pak dengan para masyarakat terkait program-program yang kami bawa, inovasi yang kami bawa. Karena kan tadi kami sudah mempraktekkan ya kepada masyarakat, sudah menyampaikan. Nah harapannya masyarakat dalam melanjutkan program kami itu dapat berkolaborasi dengan desa itu Pak. Mungkin dari adik. Kalau dari saya juga ingin berterima kasih ya Pak ya kepada Bapak sebagai kepala desa dan pada perangkat-perangkat desa yang lainnya gitu, karena dari awal kan kita benar-benar sangat-sangat dibantu ya Pak ya, dari Bapak, dari perangkat desa lainnya dan masyarakat juga untuk tadi apa? Harapannya. Untuk harapannya sama seperti Dava gitu Pak, agak lebih berkolaborasi lagi kepada para petani, pada para ibu-ibu PKK, SD Negeri Desa Sinarasa, dan podcast tentunya gitu.
Baik, terima kasih adik-adik sekalian yang sudah memberikan hasil dari perjalanan sebuah alur cerita dari KKN ini. Bahwa ketika menjadi bagian yang sudah dilaksanakan dari tahapan observasi kemudian program kerja, ini membawa manfaat bagi warga kami, warga masyarakat Desa Sinarasa. Terima kasih. Kami sampaikan. Bapak. Terima kasih Pak. Kali ini kita akan berkenalan dengan adik-adik mahasiswa KKN dari IPB University. Sebagaimana dari pertemuan sebelumnya sudah disampaikan bahwa hasil dari perjalanan mereka KKN di Sinarasa itu menghasilkan ada beberapa program kerja di KKN IPB University di Desa Sinarasa. Halo Dek, selamat sore. Halo, selamat sore. Apa kabar? Baik, Sore Bapak, baik. Sehat semua sehat. Sehat Bapak, Tetap alhamdulillah. semangat. Semangat 45. Jangan Semangat lupa makan 45. sore ya. Gitu. belum lagi makan sore kita Bapak. Jangan lupa. Oh iya, benar. Bukan berarti mau dikasih loh, jangan lupa. Kirain mau Baik, dikasih ya. terlalu pede. dari yang tadi sudah disampaikan bahwa dua teman adik-adik ini menjadi salah satu narasumber kami di podcast ini. Dan sekarang mungkin adik-adik sebagai penanggung jawab kegiatan. Dari cerita Anda melakukan observasi KKN di Sinarasa, kemudian tercetuslah suatu inovasi terkait dengan kegiatan KKN yang akan dilaksanakan di Desa Sinarasa. Mungkin nanti bisa dijelaskan sebelum ke arah itu, memperkenalkan diri dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Bukan berarti sayang itu harus memiliki ya. Betul Bapak. Aduh. Jadi Anda jangan lupa bahwa Anda itu pernah di Desa Sinarasa. Dan ini baru pertama kali edisi launching pertama podcast Sinarasa adalah KKN mahasiswa dan mahasiswi IPB University tahun 2024. Oke, siap? Siap. Jangan tegang ya deh ya. Karena Aman Bapak. kita akan mencoba menggali dari awal sehingga hasilnya itu mungkin bisa disampaikan secara detail. Dan berharap ke depan ini menjadi kegiatan yang bisa dilakukan nanti oleh warga masyarakat. Setelah adik-adik ini pergi lagi ke kampus belajar lagi. Kuliah kerja nyata adalah belajar di lapangan bagaimana eksistensi adik-adik itu ingin hasil dari sebuah observasi itu bisa dilaksanakan oleh warga masyarakat. Mungkin bisa disampaikan ya, kaitannya dengan ada berapa program kerja yang sudah dilaksanakan. Kalau tadi itu ada 5 katanya program kerja. Mungkin Adek bisa penanggung jawab Bapak, nanti silakan disampaikan. Silakan. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya Bapak. Jadi sebelumnya perkenalkan Bapak, nama saya Bagus Bintang. Di sini saya bertanggung jawab sebagai PJ dari program kerja Sampah Hijau Pak. Atau Sampah hijau. Betul Bapak. Maksudnya sampah hijau itu setiap sampah jadi hijau atau gimana? Tidak Bapak, itu hanya suatu judul program kami yang menarik Bapak. Di mana kepanjangan dari program Sampah Hijau ini sistem kelola sampah inovatif dan ramah lingkungan Bapak. Maksudnya apa tuh? Dari pengolahan sampah itu, apakah bisa dibuat makanan atau apa gitu nggak? Nah, jadi di dalam program kerja ini nanti berisi terkait sosialisasi Bapak yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Sinarasa terhadap sampah Bapak, terutama sampah-sampah yang jenis organik. Dan nantinya juga di dalam program ini itu terdapat edukasi terkait pemanfaatan sampah organik tersebut menjadi suatu produk. Nah, produk inilah yang menjadi inovasi dari kelompok kami, Pak. Sudah dilaksanakan itu? Sudah, Bapak, tanggal 22 kemarin. Jadi intinya pengolahan sampah organik menjadi pupuk, Bapak. Menjadi pupuk. Nah, dari hasil itu, dari hasil uji coba itu, ada komposisi mungkin ya yang bisa disampaikan
Misalkan untuk jenis sampah organiknya itu berapa kilo, terus ada yang bisa mengolah itu misalkan pakai cairan apa gitu, sehingga itu menjadi sampah cair dan sampah padat. Baik Bapak, berdasarkan hasil program kerja kami kemarin itu kami mendapati bahwasanya 5 kg sampah organik itu Pak bisa diolah menjadi pupuk organik. 5 kilo? 5 kilo. Oke. Komposisinya apa aja itu? Nah, untuk komposisinya itu jadi nanti komposisi sampah itu jadi kami menyediakan komposter Pak. Komposter, di mana komposter ini alat untuk nantinya penguraian sampah organik tersebut. Yeah. Nah, di dalam komposternya ini nanti terdapat pada bagian bawahnya. Jadi kita komposter ini menggunakan drum Bapak. Drum. Kemudian nanti di bagian dalam drum kita masukkan pembatas Bapak. Oke. Nah, di atas bagian pembatas itu ada komposisinya Bapak. Jadi pertama itu komposisinya itu sekam jerami padi terlebih dahulu Bapak. Nah, kemudian setelah di atas jerami padi barulah kita masukkan sekam padi Bapak. Nah, barulah di atas sekam padi itu nanti barulah kita masukkan sampah-sampah organiknya. Oh, berarti ada 3 ya. Ada lapisan paling bawah itu jerami, lapisan keduanya itu Sekam padi Bapak. sekam padi. Ya, Nah, betul. lapisan paling atas Sampah organik, dan nanti terakhir ditutup lagi dengan sekam padi kembali Pak. Oh, terakhirnya. Iya, Terus pakai itu lagi nggak? Semacam pelarut gitu. Airnya berapa gitu? Pakai air nggak? Nah, itu setelah dapat komposisi itu Pak, kita tambahkan namanya itu larutan bioaktivator. Nah, untuk pembuatan larutan bioaktivator ini itu ada komposisinya Pak. Ya. Jadi untuk 5 kg sampah itu komposisinya itu 1 tutup botol IM4 Bapak. Kemudian 1 tutup botol IM4 juga tapi isinya itu molase Bapak. Oke. Dan 1 liter air Bapak. Itu buat jenis tanaman apa aja nanti kalau sudah jadi kompos? Nah, itu untuk bisa digunakan untuk berbagai jenis Semua tanaman. jenis tanaman. Betul Bapak. Oke, warga masyarakat Desa Cinarasa, salah satu ilmu dari kegiatan KKN ini ternyata dari sampah organik itu bisa diolah menjadi pupuk cair dan pupuk padat. Dan mudah-mudahan ini nanti bisa kita kembangkan. Oke, terima kasih deh ya. Sama-sama Bapak. Berikutnya, jangan ketawa terus dong. Pertanyaannya belum. Oke. Udah siap? Siap Bapak. Oke. Selanjutnya, proker apa yang dihasilkan dari rangkaian tahapan penjajagan dan observasi? Silakan. Saya izin perkenalan dulu Bapak. Oh iya dong, pasti itu. Sebelumnya, perkenalkan Bapak, nama saya Safina Moraska, bisa dipanggil Mara. Saya dari Fakultas Peternakan. Oke, peternakan. Peternakan. Di sini kebetulan saya megang programnya, bukan program peternakan Asalnya Bapak. dari mana dulu? Oh, asal saya dari Depok Bapak. Depok. Jadi siapa tahu saya ke Depok gitu kan bisa mampir. Depok makin mendunia Bapak. Oh gitu. Makin banyak tempat-tempat nongkrong, tempat-tempat pariwisata. Yang terakhir itu, yang ramai, apa itu? yang tempat nongkrong santri-santri itu di Depok juga. Iya, saya lupa namanya Bapak. Udah. Ada. Nah, tolong diingatkan aja ya. Oke. Silakan dari kegiatan podcast ya. Mungkin ada, karena ini launching pertama ya. Iya nih. Episode pertama. Episode kita. Jadi salah satu kebanggaan bagi kami di episode ini yang kami tampilkan adalah anak-anak pintar semua gitu ya. Bangga dong ya. Bangga banget. Susah masuk IPB gitu loh. Akhirnya perjuangan belajarnya kebayar masuk podcast Bapak. Alhamdulillah. Oke, silakan. Mungkin bisa Oke Bapak. Sebelumnya di sini saya jadi penanggung jawab buat program podcast di sini Bapak. Di sini program podcast kita namanya Sirna Rasa Berkelana. Naik kuda gitu bukan berkelana? Bukan berkuda, bukan berkelana. Oke, jadi niatnya di sini kenapa namanya berkelana? Karena pengennya dari Sirna Rasa ini podcastnya semakin berkembang Bapak. Bisa terus berjalan. Berkelana itu apa? Berkelana singkatan itu, atau apa gitu? Enggak, bukan singkatan Bapak. Berkelana tuh kayak berpergian jauh, kayak explore. Nah, niatnya kenapa diberi nama itu? Pengennya
podcast ini tetap berkelanjutan Bapak. Baik ada kita ataupun tidak ada, dari podcast desa tetap berkelanjutan menjadi lebih maju seperti itu. Next, bahwa dari hasil ini menjadi ingin berkelana ya, ingin berkelanjutan, ingin maju. Mungkin ada masukan atau saran ya bagi kami, dan kebetulan ini semuanya junior gitu. Yang tahu podcastnya baru kali ini gitu. Jadi kalau di YouTube mungkin mereka tahu, tapi ketika implementasi ternyata banyak sekali hal-hal yang harus dipelajari. Mungkin ada masukan dari podcast itu sendiri ke pengelolanya. Boleh Bapak. Mungkin sebenarnya untuk podcast di sini kita bukan expert, bukan yang profesional di bidang podcast Bapak. Tapi kan menuju profesional. Amin. Menuju profesional. Oke, Bapak. Di sini kita kenapa mengangkat podcast? Karena kan waktu itu juga kita sama-sama kaget kalau misalnya ternyata Desa Sirna Rasa ini punya fasilitas. Sirna Rasa gitu loh, punya jangan podcast. kaget. Iya, mereka kayak desanya keren banget nih punya podcast. Mudah-mudahan sekeren warga masyarakatnya. Amin Bapak. Nah ini karena adanya potensi nih, kita pengennya kenapa nggak kita majuin aja podcastnya gitu. Makanya kita tuh ada beberapa rangkaian Bapak. Dari podcast sendiri tuh ada 3 hari. Hari pertama itu bersama AA dan Teteh, kita ini sharing lah tentang materi, gimana cara menjadi host, gimana cara menulis skripnya Bapak. Karena itu udah penting. Dikasih ilmunya, sudah dikasih, alhamdulillah Bapak. Selanjutnya hari kedua ini kita sharing nih temanya apa, terus nama podcastnya apa, kayak gitu. Kan kalau program mah Sirna Rasa Berkelana, cuma kan nama podcastnya harus dibicarakan lagi Bapak. Kebetulan dari Akang Teteh juga waktu itu diskusi hasilnya Sirna Rasa dalam lensa. Dan saya lihat juga kemarin di beberapa konten udah masuk Sirna Rasa dalam lensa Bapak, udah ada logonya. Iya. Alhamdulillah. Jadi apa yang mungkin mau disampaikan? Kalau tadi kan ilmunya udah ada. Kalau saya kan gini, jadi kalau ilmunya udah dikasih, nanti kasih uangnya sesuai dengan ilmunya dipakai atau enggak gitu kan gitu. Tiap podcast misalkan, oh ini 1 kali tayang berapa, misalkan ya, ini dibayar. Tapi kalau tidak ada ilmunya nggak akan saya bayar gitu. Dan kalaupun nanti tidak dipakai pun tetap nggak akan dibayar. Kecuali dari yang disampaikan ilmunya seperti apa, mereka melaksanakan. Kan tadi menuju profesionalisme. Iya, menuju yang profesional. Ada masukan lagi buat A dan Tetehnya mungkin? Kalau masukan ini ya Pak, sejauh ini saya lihatnya Akang Teteh di sini mau belajar Bapak. Oh gitu. Iya, saya lihatnya karena belajarnya kan ada ini pergi nih. Terus dia mau belajar otodidak atau belajarnya kayak gimana? Mungkin ini kayak di sini saya ngelihatnya ada rasa kemauan Bapak, rasa kemauan untuk belajar. Nah untuk kedepannya mungkin dikencangin lagi rasa optimisnya, karena gitu. Kan iya kalau podcast nih Bapak kebanyakan lebih cara ngencenginnya gimana? Ini sih Pak, yakinin diri sendiri kalau misalnya podcast kita ini gak kalah keren Bapak dari yang yakin lainnya. Bahwa apa yang kita kerjakan itu yang terbaik. Iya. Oke, terima kasih penjelasannya terkait podcast. Mohon Bapak dicatat ini podcast mania. Baik, berikutnya kita ke proker apa yang menjadi PJ apa di proker apa gitu. Oke, Bapak, mungkin aku sekalian mau kenalan juga. Oh iya dong, wajib itu. Perkenalkan, nama aku Arinda Putri. Biasa dipanggilnya Arin. Aku dari fakultas. Arin gitu, nggak apa-apa kan? Nggak apa Bapak, boleh apa aja. Oke. Aku dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Jurusannya kebetulan dari Teknologi Hasil Perairan. Jadi di jurusan aku itu bidangnya adalah mengolah hasil perairan yang ada di Indonesia. Mengolah hasil perairan. Jadi bisa ikan, bisa rumput laut dan lain sebagainya. Nah, program kerja yang aku ambil. Asli dari mana? Oh ya, aku aslinya kebetulan gak jauh dari sini, dari Cilengsi. Cilengsi, Mekarsari. Lewat. Cilimus. Oh, Cilimus ya. Oke, lanjut. Nah, kalau program kerja yang aku pegang di sini, penanggung jawabnya judulnya itu namanya Si Cerdik atau Si Cerdik. Iya, Si Cerdik Bapak. Sinergi cerdas, budidaya ikan, dan inovasi kuliner. Jadi di sini itu program kerjanya adalah, kan yang kita tahu bahwa di Desa Sirna Rasa ini ada budidaya lele ya, betul. dan juga ikan nila. Nah,
Tapi setelah ngobrol-ngobrol ternyata hasilnya itu belum dioptimalisasikan. Oke, hanya dijual mentah gitu aja. Hanya dijual mentah. Nah, makanya di sini kita mengangkat kalau misalnya ini tuh bisa dioptimalisasinya tuh gimana sih? Nah, karena lele itu jadi produk makanan gitu. Iya, nah makanya kita ngebawain jadi nugget ikan lele gitu. Nugget ikan lele. Nah, ini juga kan karena aku kebetulan dari perikanan juga dan ini sama, jadi makanya aku diamanahin untuk jadi penanggung jawabnya gitu, Bapak. Dari hasil yang sudah dilaksanakan ya uji coba nugget ikan lele. Mungkin kan ada komposisinya ya. Kan tidak ujuk-ujuk dari lele jadi nugget gitu. Betul. Misalkan untuk 1 ons atau 1 kilo lele itu kan komposisinya apa aja. Nah, hasil yang kemarin yang sudah dipraktekkan itu komposisinya gimana? Kalau dari yang kemarin aku kan sempet selama acara kita ngasih juga ada brosur resepnya, Bapak. Nah, kalau yang dari resep itu aku naruhnya dari 400 gram daging filet ikan lele. Terus nanti 400 gram. Nanti hasilnya cukup banyak sih kemarin ya. Bisa lumayan banyak. Campurannya apa aja? Campurannya ada tepung tapioka, ada Tapi telur. di brosur ada ya? Ada, Bapak. Udah jelas semuanya udah ditulis. Jadi sinergitas bahwa di desa itu kan ada penanganan stunting ya. Karena arahan Bapak PJ Gubernur bahwa yang disampaikan oleh Camat Tanjung Sari, Bogor itu harus zero stunting di 2024 ya. Dan alhamdulillah mungkin ini jadi salah satu makanan yang akan kita sampaikan nanti ketika ibu-ibu yang kemarin sudah dilakukan pelatihan terkait itu. Bisa banget, Bapak, karena ikan lele sendiri juga memiliki zat gizi yang cukup tinggi dan juga vitaminnya tinggi. Omeganya berapa? Omeganya kalau misalnya per ikannya tuh sebenarnya beda-beda, Bapak. Jadi harus diuji lagi. Kalau lele rata-rata berapa? Rata-rata aku kalau misalnya pastinya aku kurang tahu ya, tapi dia cukup tinggi. Kalau di ikan tertinggi kan? Omega lele itu tertinggi. Kalau tertinggi mungkin enggak, tapi cukup tinggi. Baik, terima kasih mungkin adik-adik atas penjelasannya terkait dengan program kerja hasil observasi yang sudah dilaksanakan di Desa Sinarasa. Kami atas nama pemerintah desa dan mewakili seluruh warga masyarakat ini mohon maaf dan perangkat lembaga apabila ada hal yang kurang berkenan ya. Karena namanya juga di desa ya. Tapi desa tidak pernah melupakan bahwa sebagai orang desa kita harus seperti apa. Tapi karena mungkin adik-adik datang terus ada sesuatu yang mengganjal gitu ya. Mohon maaf dan sampaikan salam kami kepada dosen pembimbing dan rekan-rekan di IPB bahwa kami menerima kedatangan mahasiswa KKN dari IPB University tahun 2024 dan mohon maaf jika dalam pelaksanaan dari penjajagan, kemudian observasi, kemudian pelaksanaan KKN ada begitu banyak hal yang tidak memuaskan dari keinginan hati adik-adik sekalian. Terima kasih dan kepada warga masyarakat kami sampaikan bahwa dari hasil proker tadi baik itu sampah, kemudian podcast dan olahan makanan menjadi salah satu agenda kita ke depan bagaimana ini menjadi program yang bisa berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terima kasih, Bapak. Jangan lupa makan sore. Kita makan habis ini. Siap, Bapak. Baik, masih lanjut di podcast Desa Sinarasa. Iya. Masih tentang kaitan dengan hasil penjajagan dan upaya di lapangan melalui satu kegiatan observasi ya. Mungkin bisa dijelaskan prokernya apa? Cuman sebelum itu perkenalkan. Oke, baik. Sok, silakan. Baik, izin memperkenalkan diri Bapak. Perkenalkan, nama saya Nanda Afifah Nuraini. Biasa dipanggil Nanda, dari
Fakultas Kehutanan dan Lingkungan. Oke. Oke, di sini langsung aja ya Pak. Aslinya dari mana dulu? Aslinya Jangan saya tegang-tegang, biasa aja orang ngobrol gitu ya. Baik. Aslinya dari Aslinya saya dari Kuningan, Jawa Barat. Kuningan, Jawa Barat. Cirebon. Oke, silakan. Untuk pada KKN kali ini saya diamanahkan nih oleh teman-teman untuk memegang program namanya Sirama, Pak. Ya, apa itu Sirama? Sirama itu singkatan dari Sekolah Impian Mewujudkan Lingkungan Belajar yang Ramah Anak, Pak. Jadi Konteks di lapangannya seperti apa? konteks di lapangannya sebetulnya kami lebih mengarah kepada memotivasi anak-anak untuk meraih cita-cita. Jadi karena kan cita-cita merupakan salah satu hal yang paling penting ya Pak dalam kehidupan. Nah kan karena untuk dengan adanya cita-cita juga anak-anak dapat kayak membantu dari perkembangan desa. Kita kan sudah melaksanakan itu. Ya. Ada berapa siswa semuanya? Untuk siswanya kan awalnya targetnya 3 kelas Pak. Oke. Kelas 2, kelas 3, kemudian kelas kelas 2, kelas 3, kelas 4 ya. Oke. Kemudian karena melihat di lapangan ternyata siswanya tuh tidak memenuhi apa yang jumlah kuantitas yang kita inginkan, akhirnya kita menambah satu paralel kelas yaitu kelas 5. Kelas 5. Jadinya untuk jumlahnya itu kurang lebih 100 anak, Pak. Dari kegiatan itu Ya. materi yang disampaikan terhadap anak itu apa? Untuk materinya kita lebih menekankan kepada cita-cita tadi. Oke. Jadi kayak cita-cita itu penting untuk nanti keberlanjutan kita, kemudian untuk perkembangan desa, gitu-gitu sih Pak. Untuk Ya, kayak gini lah. Oke, cita-cita saya mau jadi Iya. guru. Tentu kan harus didukung nih dengan motivasi, kita memberikan motivasi agar cita-cita itu bisa tercapai itu seperti apa? untuk bisa tercapai kayak lebih ke penanaman kayak yang pertama rajin belajar, kemudian untuk tidak patah semangat dalam Oke. meraih cita-cita seperti itu Pak. Oke. Jadi di SD berapa sih itu? Di SD 2, SD 2 Sirna Rasa iya. Dari hasil itu mungkin menurut pendapat pandangan Ade terhadap kondisi ya di sekolah itu, ada masukan buat sekolah misalkan? Untuk sekolah sih kebetulan kami kemarin masuk saat masih awal pembelajaran ya Pak. Oke. Jadi kami belum melihat nih kayak bagaimana cara mereka belajar gitu-gitu. Jadi waktu itu lagi free time, lagi bebas, masih apa namanya MPLS ya, MPLS. Jadinya anak-anak yang kelas 2, 3, 4, 5, 6 tuh masih belum masuk pembelajaran. Tapi respon anak-anaknya gimana? Sangat welcome, sangat welcome. Gitu. Kemarin waktu ini juga langsung kayak kakak waktu itu sempat ada yang ke kontrakan nyamperin ngajak main. Oh gitu. Iya, tapi kayak Tapi mungkin ditanya ada salah satu siswa atau siswi gitu ya, pengen jadi apa? Gitu. Oh banyak, di sini beragam sekali cita-citanya. Ada yang pengen jadi polisi, kemarin ada yang pengen jadi TNI, ada yang mau jadi ustazah, gitu. ada yang mau jadi YouTuber juga. Alhamdulillah. Baik, terima kasih deh ya. Mudah-mudahan dari yang sudah disampaikan menjadi salah satu alternatif bagi mereka menyalurkan atau menyampaikan keinginannya dan cita-citanya sehingga dia lebih rajin belajar untuk mengejar mimpinya ketika dia menjadi bahwa saya ingin jadi kiai gitu ya. Mungkin dengan proses belajar bisa tercapai gitu ya. Oke, terima kasih. Di berikutnya, kalau saya tidak salah menghitung, itu proker udah 4 ya. Iya. Jadi ada 5 proker, dan mungkin proker terakhir ya nanti. Oke, silakan disampaikan proker hasil observasi itu, dan 4 sudah, tinggal 1 lagi. Kalian sama apa nama supaya warga masyarakat kami itu tahu. Oke, silakan. Ya, baik. Perkenalkan Pak, nama saya Hanifah Rahmacindiana Sution, bisa dipanggil Hanifah. Saya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di IPB. Jurusannya itu Statistika dan Sains Data. Gitu. Kalau buat asal saya itu agak jauh di Jawa Timur. Jawa Timurnya mana? Jawa Timurnya itu Magetan, jadi perbatasan sama Karanganyar. Karanganyarnya udah Jawa Tengah nih.
Kalau Suramadu udah masuk Jawa Timur kan? Suramadu itu jembatan Oh. Suramadu. Iya. Itu, Lokasinya kan Jawa Timur. tapi itu jauh. Kalau Suramadu itu Surabaya, Madura penghubung gitu. Jadi tidak masuk Jawa Timur? Masuk, Masih tetap masih Jawa masuk, Timur. iya, masih Tapi masuk. perbatasan. Tapi jauh sih kalau dari tempat Silakan saya. dilanjutkan. Baik, untuk program Si Pintar itu dilaksanakan pada tanggal 24 Juli. Oke. Sedangkan Si Pintar itu kepanjangannya adalah Sinergi Petani Inovatif, Tangguh, dan Ramah Lingkungan. Oke, Sinar Rasa ini kan daerah pertanian. Iya, betul. Udah sampai sejauh mana sosialisasi terhadap petani? Oke, jadi sebenarnya menurut saya, proker saya tuh sering banget ketemu sama penyuluh pertaniannya. Oh gitu. Iya, yaitu Pak Uden Sopian. Oke. Nah, jadi berdasarkan pertemuan-pertemuan nih Pak dari observasi itu, jadi kami tuh tahu kalau pertanian dari Desa Sinar Rasa itu sangat luas dan hasilnya Oke. juga banyak gitu kan. Tapi ternyata ada permasalahannya nih. Di antaranya. Di antaranya ada yang masih musim kemarau, musim penghujan itu tetap pakai padi. Padahal kalau musim kemarau kan bisa diubah pakai palawija ya. biar- Oke. Karena kan Tapi padi- udah disampaikan. sudah disampaikan. Karena padi itu airnya perlu banyak. Sedangkan kalau musim kemarau di sini beberapa Jadi ada daerah itu alternatif susah bahwa air. ketika itu di musim hujan biasa tanam padi. Iya. Kalau musim kemarau berarti palawija gitu. Iya benar. Tapi kami mencoba untuk menyelesaikan masalahnya tidak dengan mengubah perspektif. Oke. Kalau mengubah perspektif itu kan berarti harus ke orang banyak ya, susah. Jadi kami berusaha dengan bawa inovasinya IPB, Oke, apa itu yang dibawa? benih IPB 3S. Benih IPB 3. 3S. Oke, udah disampaikan Sudah pada Ke tanggal 24 Juli. kelompok tani. Ya. Bahkan kami juga udah kasih benih nih Pak. Oke. Satu karungnya itu ke satu poktan. Satu poktan, satu Iya, karung. iya. Itu untuk berapa luas? Itu untuk benihnya itu kan 5 kg. Jadi kami menyarankan ke 3 poktan nih Pak, yaitu Poktan Tunas Harapan Jaya, Oke. Poktan Mandiri Mulia Tani, Ya. dan Poktan Jaya Mukti. Udah pernah lihat persawahannya? Daerah Sudah pertanian? pernah yang bagian bawah itu. Oke, Iya. kesannya gimana? Apa Kesannya- betul atau tidak bahwa Desa Sinar Rasa itu adalah daerah pertanian atau persawahan? Oh iya. Kalau itu benar sih Pak, Benar karena ya? Berarti nggak bohong ya? iya, karena luas pertaniannya tuh kayak sejauh mata memandang tuh Ah, padi. gitu. Iya. Nah, dari yang disampaikan kepada ketua kelompok kaitan dengan benih apa tadi? Benih IPB 3S. Benih PP3S. Apakah ada komitmen dari mereka untuk menanam benih itu atau hanya menerima dan kemudian setelah itu selesai? Apa ada komitmen berkelanjutan tidak? Baik, jadi dari program itu kami juga melakukan kuesioner nih Pak. Dan ternyata masyarakat itu ingin gitu dan tertarik Oke. untuk menanamkan IPB 3S di lahan mereka gitu. Lama panennya Lama sama tidak panennya, dengan yang biasa? Kalau di Sinar Rasa itu kan pakainya Inpari 32. Oke ya, Impari 32. Iya, Inpari 32. Kalau secara teori Inpari 32 itu 120 hari. Kalau kali PB, Kalau IPB 112 hari. jadi selisihnya? Selisihnya berarti perkiraan seminggu Oke. gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi ketika melaksanakan KKN terus kita bertemu dengan kelompok tani, terus kita melihat langsung bahwa Sinar Rasa itu memang daerah pertanian ya, persawahan. Mungkin ada yang mau disampaikan? Baik, kalau saya melihat dari observasi dan juga Oke. ketertarikan petani ya Pak ya, Ya. ternyata petani itu tertarik nih untuk memanfaatkan lumbung tani desa. Lumbung tani. Tani desa, Oke. iya, Nah, biar mereka berani lebih memberikan masukan. Tentu ini kan menjadi bagian tugas kita untuk menampung, Iya, menjembatani apa yang para petani inginkan ya. Karena tentu saja ini kan tidak hanya menyangkut satu kelompok tani. Betul. Ya, harus ada kebersamaan dari berbagai kelompok tani yang ada di. Ada lagi tambahan? mungkin mengingat Desa Sinar Rasa itu desa digital ya Pak ya. Oke. Saya itu sangat kagum juga sama
keingintahuan dari para petani. Yeah. Jadi ketika kami bawa aplikasi konsultasi pertanian namanya Digitani, ternyata para petani itu tertarik buat Digitani. Iya, Digitani. Berarti sudah disampaikan kepada kelompok tani. Sudah kemarin. Ada hal apa aja di dalamnya yang kira-kira bisa bermanfaat bagi petani? Oh iya. Jadi buat fitur-fitur utamanya tuh petani bisa berkonsultasi terkait masalah pertaniannya, Pak. Oh, langsung. Iya, bisa dengan difoto juga. Nah, misalkan pada hari tertentu ketika mau panen tiba-tiba ada hama apa gitu, itu kan bisa dikonsultasikan. Bisa. Oke, terima kasih. Cukup? Baik. Terima kasih. Halo warga masyarakat semuanya. Dari hasil kami mewawancarai mahasiswa dan mahasiswi KKN IPB University, tentu ada begitu banyak manfaat yang harus kita ambil. Contoh ketika para petani menyampaikan bahwa sinergitas dengan pemerintahan desa terkait dengan membuat lumbung padi. Ya. Mudah-mudahan ini salah satu masukan. Dan kaitan dengan bibit yang disampaikan kepada kelompok tani, mudah-mudahan ini bisa dikembangkan sehingga warga masyarakat merasa diuntungkan. Dan kaitan dengan pendidikan, terima kasih bahwa motivasi yang diberikan kepada para siswa menjadi salah satu bagian untuk mencapai cita-citanya ke depan, sehingga apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka cita-citakan senantiasa dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan terakhir mungkin kami sampaikan kepada Rektorat IPB University, Dekan, Ketua Prodi dan dosen pembimbing. Desa kami menjadi salah satu desa yang dapat kunjungan kuliah kerja nyata KKNT IPB University tahun 2024. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu kegiatan yang bermanfaat bagi kami, dan kepada adik-adik sekalian selamat belajar kembali di kampus, dan terima kasih sudah melaksanakan KKN di Desa Sinarasa. Tetap semangat dan terima kasih. Jangan lupa makan sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.